Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Cirebon Studies, Bapak Hero Prayogo MPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas tanpa suatu halangan apapun. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah topik menarik tentang kesenian tradisional Cirebon II, khususnya yang berkaitan dengan 4 bentuk seni pertunjukan, yaitu tari topeng, sintren, bray, dan ronggeng Bugis. Cirebon sebagai salah satu kota di pesisir utara Jawa memiliki kekayaan budaya yang sangat khas. Kesenian tradisional dari daerah ini tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga memiliki nilai sejarah, spiritualitas, dan filosofi yang mendalam. 4 seni yang akan kita bahas hari ini mencerminkan keanekaragaman budaya Cirebon yang kaya akan unsur tradisi, religiusitas, dan kearifan lokal. Melalui presentasi ini saya akan mengajak kita semua untuk mengenal lebih dalam tentang keunikan dari masing-masing kesenian ini, bagaimana mereka lahir dari akulturasi budaya, serta peran pentingnya dalam membangun identitas masyarakat Cirebon. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan memperkuat apresiasi kita terhadap warisan budaya bangsa. Terima kasih dan mari kita mulai. Kesenian yang pertama yaitu tari topeng. Tari topeng Cirebon merupakan tari tradisional rakyat Cirebon yang ditampilkan dengan mengenakan topeng. Nama topeng berasal dari kata tup atau tutup yang berkembang menjadi topeng dengan makna melekat atau dikenakan erat sehingga membuat pemakainya sulit dikenali atau pangling. Tarian ini berkembang pesat pada abad 12 hingga 15, terutama di era Majapahit. Namun setelah kejatuhan Majapahit, tari topeng sempat mengalami kemunduran. Ketika kerajaan-kerajaan Islam muncul, tari topeng kembali berkembang dengan membawa cerita Panji dan dikenal sebagai wayang topeng. Dalam pertunjukan tari topeng, para penari mengenakan penutup kepala berupa sobrah atau tekes dari rambut. Cerita yang dibawakan biasanya diambil dari kisah Panji, Ramayana, dan Mahabharata dengan diselingi unsur humor atau bodoran untuk menghibur penonton. Dalam Babat Cirebon Carang Satus yang ditulis oleh Elang Yusuf Dendrabrata disebutkan bahwa tari topeng Cirebon diciptakan sebagai bagian dari penyebaran agama Islam. Pada masa itu, Pangeran Welang di Kerawang yang memiliki kesaktian dari pusaka Curug Sewu berniat menantang Sunan Gunung Jati dan Pangeran Cakabruana di Keraton Cirebon. Alih-alih berperang, Sunan Gunung Jati menggunakan diplomasi kesenian. Ia membentuk kelompok seni keliling yang menampilkan Nyimas Gandasari sebagai penari dengan menggunakan kedok atau topeng. Pangeran Welang terpikat oleh kecantikannya Nyimas Gandasari, kemudian meminangnya. Nyimas Gandasari pun menerima pinangan dengan syarat pusaka Curug Sewu diserahkan. Setelah pusaka itu diserahkan, kesaktian Pangeran Welang hilang dan ia masuk Islam serta menyerah kepada Sunan Gunung Jati. Keberhasilan ini menjadikan tari topeng sebagai kesenian yang populer dan diterima luas oleh masyarakat.
Tarian ini bahkan menjadi bagian dalam pertunjukan wayang kulit, tumbuh subur dan menjadi hiburan khas di Cirebon. Kemudian yang kedua yaitu sintren. Tari sintren merupakan tarian rakyat khas pesisir pantai utara Jawa, yaitu dari Cirebon, yang syarat dengan nilai seni, spiritualitas, dan tradisi. Tarian ini berawal dari kisah cinta Sulandono dan Dewi Sulaseh yang tidak direstui oleh Ki Bahurekso atau ayah Sulandono. Berkat dukungan Dewi Rantamsari, Ibu Sulandono, keduanya dapat bertemu di alam gaib melalui ritual khusus. Sulandono harus bertapa sambil memegang kain, sementara Dewi Sulaseh menari pada acara bersih desa. Dalam puncaknya, Sulandono yang hadir secara gaib melemparkan kain ke Dewi Sulaseh, membuatnya pingsan dan dirasuki roh bidadari yang kemudian menari tanpa sadar. Pertunjukan tari sintren terdiri dari beberapa tahapan, yakni dupan atau ritual doa, kemudian paripurna atau proses berganti pakaian di kurungan, kemudian balangan atau penari pingsan akibat lemparan bunga atau uang penonton, dan temohon atau penari meminta tanda terima kasih berupa uang. Pertunjukan ini juga menggunakan sesajen berupa kemenyan, bunga melati, kopi, teh, dan makanan ringan yang dapat disesuaikan dengan kekayaan lokal. Selain menjadi hiburan, tari sintren mencerminkan warisan budaya yang memperkaya tradisi masyarakat pesisir Jawa. Kemudian yang ketiga yaitu Bray. Kesenian Bray merupakan kesenian yang berasal dari Cirebon, muncul sekitar abad 14 Masehi sebagai nyanyian kelompok masyarakat yang digunakan untuk penyebaran Islam. Syairnya berisi pujian kepada Allah SWT dan ajakan mendekatkan diri kepadanya dengan nilai-nilai tasawuf yang dilantunkan dalam bahasa Cirebon dan Arab, diiringi alat musik seperti rebana, ketipung, atau kendang. Pertunjukan Bray biasanya dilakukan pada malam terang bulan di halaman rumah, disertai tarian yang selaras dengan musik dan syair, menjadikannya khas dan unik. Awalnya Bray hanya ditampilkan di lingkungan keraton, tetapi pada abad ke-19 kesenian ini mulai dimainkan di pesantren-pesantren di Cirebon oleh para santri sebagai hiburan, sehingga akhirnya menyebar ke seluruh masyarakat pedesaan. Untuk melestarikannya, grup-grup Bray di Cirebon mulai mengadakan pertunjukan di acara-acara seperti pembukaan MTQ sesuai dengan pandangan Yoti dalam budaya tradisi yang hampir punah. Kesenian tradisional memiliki peran penting dalam masyarakat meskipun kini terancam oleh pengaruh budaya luar yang semakin mudah diakses melalui teknologi informasi. Kemudian kesenian yang terakhir yaitu ronggeng Bugis. Ronggeng Bugis adalah kesenian tari khas yang berasal dari Cirebon. Tarian ini memiliki akar sejarah sejak masa Sunan Gunung Jati pada tahun 1482 Masehi ketika Cirebon menyatakan kemerdekaannya dari Pajajaran. Ronggeng Bugis berhubungan dengan peran prajurit Telik Sandi Cirebon yang pandai menyamar, serta keterlibatan prajurit Bugis yang membantu kerajaan Cirebon selama era Galuh Portugis dan kolonial. Setelah masa bantuan selesai, sebagai prajurit Bugis menetap di Cirebon, membentuk komunitas dan mewariskan budayanya, termasuk tarian ini. Tarian ini memadukan unsur hiburan dan seni dengan ciri khas gerakan yang humoris, mencerminkan kreativitas serta alkulturasi budaya Bugis dan Cirebon.
Dari beberapa pemaparan yang saya sampaikan tadi dapat kita simpulkan, keempat kesenian ini menunjukkan peran seni sebagai media dakwah, tradisi dan hiburan yang memperkaya identitas budaya Cirebon. Pelestarian kesenian ini penting di tengah arus globalisasi agar nilai sejarah, agama, dan budaya tetap terjaga. Tari topeng kesenian ini digunakan sebagai media dakwah Islam sejak era Sunan Gunung Jati dengan filosofi, spiritual, cerita Panji, dan elemen hiburan. Tari topeng menjadi simbol nilai syariat dan budaya Islam di Cirebon. Kemudian sintren dikenal dengan unsur mistis dan spiritualitas. Tarian ini berasal dari kisah cinta legenda dengan ritual khusus. Sintren menjadi cerminan tradisi pesisir utara Jawa termasuk Cirebon yang syarat nilai budaya dan spiritual. Kemudian bray, seni musik Islam ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui syair tasawuf yang diiringi rebana dan kendang. Awalnya berkembang di Cirebon dan pesantren, kini bray menjadi warisan penting dalam acara keagamaan masyarakat. Yang terakhir yaitu ronggeng Bugis. Tarian ini mencerminkan hubungan sejarah antara Cirebon dan komunitas Bugis dengan gerakan humoris sebagai simbol akulturasi budaya serta penghormatan atas peran prajurit Bugis dalam membantu Cirebon melawan penjajahan. Demikianlah presentasi yang saya dapat sampaikan tentang berbagai kesenian tradisional Cirebon, yaitu tari topeng, sintren, bray, dan ronggeng Bugis. Keempat kesenian ini tidak hanya menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Cirebon, tetapi juga merupakan warisan yang kaya akan nilai sejarah, spiritual, dan estetika. Sebagai generasi muda, menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaga, melestarikan, dan memperkenalkan kesenian ini ke dunia yang lebih luas, agar tidak hanya tetap hidup di tengah arus modernisasi, tetapi juga semakin dihargai dan dipelajari. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menambah wawasan kita semua tentang keberagaman budaya Cirebon dan menginspirasi kita untuk terus mencintai budaya lokal. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.